atas kemurahan Tuhan, anak kita, Kesia diterima di IPDN. Saudara tahu persaingan di IPDN itu luar biasa. Dan dia termasuk 5 besar se-Indonesia, itu luar biasa. Persaingan sangat ketat. Setiap habis ibadah, Pak Gembala tumpangkan tangan berdoa. Artinya hatinya dilihat Tuhan. Iya kan? Ketundukannya kepada Tuhan melalui hambanya yang kecil ini. Bayangkanlah setiap event banyak ujian yang dihadapi, banyak tahapan yang dihadapi. Kalau pas misalnya, pas lomba lari, ya, sakit perut misalnya, bagaimana mau lari? Ya, pas ujian menentukan, ada sesuatu halangan, bagaimana mau lulus? Tetapi kalau ketika Tuhan berkehendak, jangankan cuaca, laut pun dibelah tangan Tuhan untuk maksudnya. Itulah yang terjadi. Sekarang dia kuliah di IPDN, ini sebagai cerminan kepada anak-anak muda. Bercita-cita tinggi, ya, mengabdi tinggi. Haleluya. Di dalam Tuhan. Bulan Desember mungkin atau nanti habis ibadah kita dengar kesaksian keluarga ini. Dan bulan Desember anak kita ada bersama-sama dengan kita dengar kesaksiannya. Kita doakan mereka, haleluya. Dan doakan juga kami dengan Ibu Gembala yang akan berangkat ke Australia tanggal 5 November sampai dengan tanggal 13 November dalam rangka pelayanan. Nanti sehabis khotbah itu apa misi kami ke sana saya akan sampaikan. Ya. Dan kita doakan hal-hal yang lain. Perayaan Natal baik di gereja ini maupun perayaan Natal hamba Tuhan se-Jabodetabek, Tuhan berkati semuanya. Haleluya. Firman Tuhan yang memberkati kita hari ini dengan judul adalah iman yang menyelamatkan dan iman yang berbuah. Iman yang menyelamatkan dan iman yang berbuah. Inti iman Kristiani, inti iman kita, inti iman yang mendengarkan seluruh khotbah ini yang adalah intinya percaya kepada Yesus. Dan inti seluruh Alkitab mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu itu adalah dari perjanjian lama bahwa Yesus akan datang ke bumi ini. Intinya Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan umat manusia, yang telah mati dan bangkit dan naik ke surga. Dan dia akan datang kembali menjemput orang-orang percaya yang masih hidup maupun orang yang mati. Maka yang mati terlebih dahulu dibangkitkan, baru orang-orang yang hidup berjumpa di udara. Yesuslah yang mengerjakan itu. Maka dalam bahasa kehidupan sehari-hari, dalam bahasa kita yang gampang kita dengar, yang gampang kita ingat adalah miliki modal iman. Kalau bahasa bisnis modal ya. Dalam bahasa mengikut Tuhan juga engkau punya modal iman itu luar biasa. Modal iman, percaya kepada Yesus itu luar biasa, dahsyat. Modal imanmu itulah yang membawa engkau diberkati baik di dunia ini sampai ke surga. Modal imanmu itulah yang menghubungkan engkau dengan Allah, bersahabat dengan Tuhan. Kalau dalam bahasa Medan disebut dengan modal pergaulan. Orang yang punya iman itu tentu bergaul dengan Tuhan seperti Nuh yang bergaul dengan Tuhan. Seperti para rasul yang bergaul dengan Tuhan, ya. Orang Medan kan bilang begitu, modal pergaulan, boido menguluau, ya. Bisa aku hidup dengan modal pergaulan. Ini enggak sembarang saudara-saudara. Pertama pergaulan kita karena kita punya iman, bergaullah dengan Tuhan. Bukankah Yesus mengatakan engkau bukan hamba-hamba lagi, tetapi engkau sahabatku. Bayangkan, kita sahabat Tuhan, tentu kita harus bergaul intim dengan Tuhan. Haleluya.
ada pertumbuhan iman yang Tuhan inginkan dari kita. Dasar yang pertama adalah percaya. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita diselamatkan. Itu pasti. Tapi setelah percaya itu ada tingkatan yang lain yang Tuhan inginkan. Iman kita itu berbuah. Tidak hanya stop percaya. Ada tingkatan berikutnya, iman kita berbuah. Ya, kita hidup saleh, kita hidup dengan Tuhan, dan iman itu ada buahnya. Dan kemudian tingkatan selanjutnya adalah ya, iman yang tidak ada mustahil. Orang percaya itu yakin saja, belum dilihat dia percaya bisa. Kita belum lihat ke depan bagaimana, tapi kita percaya Tuhan pelihara. Itu iman, tindakan iman. Kita belum punya uang untuk mengembangkan gereja ke sebelah sana. Ya, tapi punya iman, itu akan berkembang. Sebab kalau sudah punya uang, sudah terjadi, itu bukan iman lagi. Tingkat ketiga ini diberikan istilah bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Artinya bagi tahapan ketiga ini orang-orang percaya itu ya digenapi Ibrani 10:1 ya. Yang mengatakan iman adalah bukti dari segala sesuatu. Iman adalah bukti pengharapan kita kepada Tuhan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya belum kita lihat, kita percaya. Ini gaya orang percaya, itu tahap ketiga. Dan yang keempat, iman orang percaya itu terjadi kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Hari ini kita mendengarkan dua tahapan iman. Yang pertama adalah percaya dan diselamatkan. Yang kedua iman yang berbuah. Adapun tahapan yang lain pada kesempatan khotbah berikutnya. Yang pertama adalah iman yang menyelamatkan. Kita baca Kisah Para Rasul 16 ayat 30 sampai dengan 31. Kisah Para Rasul 16 ayat 30 sampai dengan 31. Untuk menghargai firman Tuhan, saya jemput kita bangkit semua berdiri. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Haleluya. Silakan duduk. Paulus mengatakan kepada kepala penjara itu, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan selamat dan seisi rumahmu akan selamat. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Ini hal mendasar bagi orang kekristenan. Terjadi peristiwa saat itu dalam Kisah Para Rasul ini. Paulus dan Silas dimasukkan dalam penjara. Kalau kita baca ayat sebelumnya, bahwa terjadi di masyarakat zaman itu mendagangkan kuasa perdukunan, sehingga mereka mendapat uang. Itu yang terjadi sebelumnya. Dengan mantra-mantra, ya mereka akan mendapat rezeki. Pengikut setan lah di situ. Lalu Paulus memberikan kuasa Tuhan dengan cuma-cuma menyembuhkan orang sakit, mentahirkan, membangkitkan dan menyembuhkan orang-orang sakit. Lalu saingan-saingan mereka pada saat itu yang menjual kuasa-kuasa perdukunan itu tersinggung. Lalu dikatakan ini budaya kita tidak bisa seperti yang dibawa Paulus dan Silas ini. Lalu mereka didera, ditangkap saudara-saudara. Karena mereka menyampaikan kuasa Tuhan. Lalu Paulus dan Silas ditangkap, masuk dalam penjara. Itu awalnya. Ya. Lalu di penjara itu Paulus dan Silas dipasung dengan ikatan yang sangat kuat, keras sekali. Secara manusia apapun tidak bisa melepaskan itu, saudara-saudara. Tidak bisa melepaskan itu. Karena ini kasus besar bagi mereka.
karena saingan ekonomi. Kuasa Tuhan diperhadapkan dengan kuasa perdukunan zaman itu. Ya. Apa yang dilakukan Paulus dan Silas jam 12 malam di penjara itu? Dikatakan mereka bernyanyi, mereka berdoa, memuji-muji Tuhan jam 12 malam. Dan didengarkan orang-orang penjara itu di situ. Maka lepaslah pasung mereka, kaki mereka lepas, dan pintu penjara terbuka, saudara-saudara. Lalu kepala penjara itu, ya, terjadilah gempa, lalu terjadilah mereka lepas, pintu penjara pun terbuka, saudara-saudara. Lalu streslah kepala penjara itu, pikirnya mereka udah lari, ya. Lalu diambil pedangnya mau bunuh diri kepala penjara ini. Kepala penjara ini yang bertobat, yang harus kita dengarkan hari ini. Dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu Paulus mengatakan, sarungkan pedangmu itu, kami ada di sini, kami tidak melarikan diri. Ada kesempatan Paulus dan Silas dan seluruh penjara itu harus keluar pada malam hari itu, tetapi mereka tidak melakukan itu. Mereka ikuti tuntunan Tuhan, saudara-saudara. Coba kita baca ayat 25 dan 28 ya. Ayat 25 sampai 28 supaya kita mengerti. Ya. Ketika terjadi gempa itu, mereka lepas, pintu penjara terbuka. Ayat 28 dikatakan, tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu mau menikam dirinya. Karena bagaimana dia bertanggung jawabkan? Tahanan yang luar biasa ini lepas, Paulus namanya. Ya. Ayat 29, kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Tersungkur di depan hamba Tuhan yang diurapi Tuhan itu. Pikir kepala penjara itu sudah lepas penjara kok dia nggak lari. Dan dia merasakan kuasa Tuhan waktu gempa. Saudara-saudara, kepala penjara itu, maka dia tersungkur. Ayat 30, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Karena kepala penjara itu melihat keheranan, maka dia bertanya, apa yang harus kuperbuat supaya aku selamat? Lalu mereka memberitakan, jawab mereka, ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Petrus berkhotbah dengan singkat kepada kepala penjara itu, percayalah kepada Yesus Kristus, engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Satu orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, seisi rumahnya akan selamat, seisi rumahnya akan diberkati. Haleluya. Ya. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya itu. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarga memberi diri dibaptis. Apa yang dilakukan kepala penjara ketika dia percaya? Itu yang menjadi refleksi kepada kita. Apa yang dilakukan kepala penjara ini? Saya kira kita harus belajar dari kepala penjara yang tidak mengenal Tuhan Yesus sampai seketika itu mereka mengambil tindakan. Kepala penjara membawa Paulus ke rumahnya, memberi diri dibaptis, ayat 33. Ya. Membawa Paulus ke rumahnya, dijamu, saudara-saudara. Artinya imannya mulai bekerja. Ada perbuatan baik, ada tindakan tidak pasif. Dibawa ke rumahnya dan pertama, baptislah kami. Maka mereka dibaptis, kepala penjara itu dibaptis. Markus 16 ayat 16 dikatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Adalah lebih berat kalau orang tidak percaya. Saudara-saudara, adalah berbahaya kalau orang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Karena dikatakan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum.
Bukankah dia nanti akan datang ke dunia ini? Siapa yang masuk ke sorga, siapa yang masuk neraka, saudara-saudara, dialah hakim terakhir yang menentukan segala sesuatu. Itu sebabnya dicatat dalam Alkitab ini, sekecil apapun perbuatan daripada kepala penjara itu dicatat. Saudara-saudara, sekecil apapun perbuatan saudara-saudara berbuat baik itu dicatat oleh catatan-catatan di sorga yang tidak dilewatkan apapun. Ya, beberapa minggu kemarin interior gereja kita ini dibenahi oleh anak kita Edward Renaldo Situmorang. Hari ini dibenahi kursi-kursi kita oleh keluarga Pak Sinaga. Dan ruang sekolah minggu akan dibenahi oleh Pak Manik. Saudara-saudara, satu orang bertindak, satu keluarga saja bertindak, saudara-saudara. Semua dicatat oleh Tuhan. Mungkin sebagai saya pendeta tidak mencatat itu semua. Sebab kalau aku mencatat itu semua, ya upah saudara-saudara dari saya. Ya kan? Tapi upah orang-orang yang berbuat baik seperti kepala penjara itu adalah dari Tuhan. Itu harus percaya kita. Adalah lebih baik kita percaya daripada tidak percaya. Kalau percaya diselamatkan, kalau tidak percaya dihukum. Haleluya. Bersyukur hari ini orang-orang percaya, kita semua percaya kepada Tuhan Yesus. Level kita bukan di tahap percaya ini lagi, tapi level kita hari ini Tuhan mau percayakan adalah setelah engkau percaya, the next apa? Itu yang disampaikan Tuhan kepada kita. Lalu apa yang dilakukan kepala penjara itu? Menjamu Paulus makan, diberikan makan. Dijamu mereka, artinya imannya langsung bekerja, berbuah. Ya, tidak ragu-ragu dia. Kenapa? Dia lihat tanda-tanda ajaib. Dan imannya berkembang lagi, kepala penjara sangat bergembira karena seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Inilah kegembiraan kita sesungguhnya di dunia ini ya. Haleluya. Kegembiraan kita sesungguhnya di dunia ini adalah bahwa kita selamat, kita percaya, dan seisi rumah kita diselamatkan Tuhan. Ini yang menjadi kegembiraan kita dalam mengikut Tuhan. Maka yang lain-lain akan mengikut, berkat yang lain-lain akan mengikut. Roma 10 ayat 9 dikatakan, sebab jika kamu, ya ini tentang percaya, ya doktrin tentang percaya diselamatkan. Roma 10 ayat 9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka engkau diselamatkan. Percaya dengan mulut, ya. Jika engkau mengaku dengan mulut Yesus Tuhan, percaya dalam hati Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, maka kita diselamatkan. Ini tingkat yang pertama yang kita miliki, ya. Setiap kita bertemu dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Roma 10 ayat 9 ini menjadi firman Tuhan yang kita sampaikan. Mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, maka engkau diselamatkan. Kita sudah melewati tahapan ini. Tahapan yang Tuhan tuntun kepada kita pertumbuhan iman. Yang berikutnya adalah iman yang berbuah. Setelah kita diselamatkan, maka berbuah. Ya. Kuasa yang timbul dari iman itu, dari percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah hidup saleh dan bersaksi bagi Kristus. Apa yang saya saksikan dalam hidup ini? Apa yang saudara-saudara saksikan di dalam bekerja, di dalam melayani, di dalam rumah tangga, di dalam mengurus negara, di dalam mengurus bisnis saudara-saudara, di dalam persoalan, di dalam keterbatasan, apa yang saudara saksikan? Sebab ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus diselamatkan, tidak berhenti di situ, tetapi level berikutnya ada buah yang dihasilkan. Buah yang dihasilkan adalah
Galatia 5 ayat 22. Ini yang menjadi kesaksian kita sebagai orang-orang percaya. Ya. Sebab dalam Yakobus 2 ayat 14 dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Lalu apa perbuatan kita? Apa yang kita lakukan? Yang Tuhan inginkan kita lakukan menjadi iman yang berbuah adalah Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mungkin kita akan mengatakan itu, saya sudah sering dengarkan itu Pak Pendeta. Berkali-kali di mana-mana. Tapi pertanyaannya, Tuhan inginkan dalam pertumbuhan gereja, dalam pertumbuhan iman, sudahkah kita berbuah? Sudahkah kita menghasilkan buah-buah seperti yang dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22 ini? Coba ditayangkan, kita baca bersama-sama dulu. Sebab khotbah ini akan mau ditutup. Ya. Kita baca bersama-sama, nanti langsung dilanjut dengan Galatia 5:23. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Inilah yang kita saksikan dari iman percaya kita. Saudara-saudara, dimanapun kita berada, inilah yang menjadi kesaksian kita, ya, dari hidup kita. Dan kesaksian-kesaksian yang lain. Kasih, ya. Sudahkah kita memiliki kasih kepada Tuhan kita dan kasih kepada sesama kita? Kalau kita memiliki kasih kepada sesama kita, maka kita mampu melihat kekurangan-kekurangan orang lain. Haleluya. Orang yang memiliki kasih itu mampu menerima kelemahan-kelemahan orang lain. Orang yang memiliki kasih itu mampu, ya, mampu melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah apapun kondisi yang tidak memungkinkan itu. Itu namanya kasih. Itulah kesaksian kita. Kasih kita bagaimana kepada Tuhan, kasih kita bagaimana kepada sesama kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, tentu kita mendengar suara Tuhan, firman Tuhan. Iya dong. Masa kita mengasihi Tuhan, kita tidak mendengarkan firman. Malah kalau dikirim firman Tuhan, apa-apaan ini tiap hari dengar kirim firman Tuhan. Ada yang begitu loh, tapi bukan di sini ya. Haleluya. Di grup itu kalau saya kirim firman Tuhan, saya lihat itu siapa yang baca itu. Kan kelihatan di situ yang baca sekian orang, oh dibaca. Yang tidak berarti nggak dibaca, kan gitu. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan, kita mendengarkan suaranya, kita melakukan kehendaknya. Kalau kita mengasihi seseorang, maka kalau ada kekurangannya, bisa kita menerimanya. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa menerima kekurangan seseorang, sesungguhnya kita belum mampu dibangun, belum sempurna kita dibangun dalam kasih. Ya. Karena inti Alkitab Kejadian sampai dengan Wahyu adalah kasih. Ya kan? Tuhan Yesus kan pernah dicobai oleh ahli-ahli Taurat itu. Apa yang paling utama dari Alkitab ini? Dari semua firman ini, Tuhan Yesus mengatakan kasih terhadap Tuhan dan sesama. Ya. Yang kedua, sukacita. Ya, anak-anak Tuhan itu diberikan Tuhan sukacita. Tidak murung terus, ya. Tidak susah terus. Ada sukacita saudara-saudaraku. Dan sukacita damai sejahtera yang dari Tuhan itu tidak seperti kita mendapat uang, enggak. Ada orang mendapat uang tapi menjadi percobaan bagi dia. Pencobaan bagi dia uang itu. Iya. Tetapi sukacita dan damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan itu kepada kita abadi. Saudara-saudara, artinya apa?
ketika kita mengalami persoalan ada damai sukacita. Secara manusia itu tidak bisa, tapi kita alami dalam Tuhan begitu. Ketika kita menghadapi persoalan yang sangat dahsyat, ada kedamaian, ada ketenangan. Maka bisa kita mengurutkan langkah-langkah bagaimana menyelesaikan persoalan itu. Kemudian ada kesabaran, saudara-saudara. Ada kesabaran, sabar. Kalau hari ini belum diberkati, sabar. Besok, tunggu lagi. Kalau besok bagaimana? Gak diberkati, sabar. Lah, kalau dalam umur saya tidak diberkati, bagaimana? Sabar. Percaya anakmu akan diberkati. Dan dalam hidup kita ini kita harus percaya diberkati Tuhan. Harus percaya. Harus percaya. Sebab Tuhanlah yang memberkati kita semua. Haleluya. Tuhanlah yang memberkati gereja ini, Tuhanlah yang memberkati keluarga saudara-saudara, anak-anak saudara-saudara, Tuhanlah yang memberkati itu. Ya. Ada kemurahan, ada kebaikan, kemurahan hati. Ini menjadi kesaksian kita. Karena kita adalah tulisan Kristus yang bukan ditulis dengan tinta, tapi ditulis oleh tangan Tuhan itu sendiri melalui kasih, percaya dengan pengorbanan, dengan kesaksian ini. Tulisannya kasih, tulisannya sukacita, tulisannya damai sejahtera, tulisannya kesabaran, tulisannya kemurahan, tulisannya kebaikan, saudara-saudara. Ada kemurahan. Akhir tahun ini Tuhan menuntut kita, mengharapkan kita berkemurahan dan berkebaikan. Ya. Kenapa? Ini menjelang akhir tahun. Kenapa kita dituntut berkemurahan dan berkebaikan? Bayangkanlah bulan 12 itu. Itu banyak hal-hal yang harus dituntaskan. Ya. Bagi anak-anak membeli pakaian baru. Ya kan? Kalau orang-orang tua tidak biasa memikirkan itu. Saya tidak biasa memikirkan pakaian baru lagi hari Natal. Kalau anak kecil kan pasti, mana pakaian saya? Ya. Belum lagi hal-hal yang lain. Belum lagi uluran-uluran tangan akan persembahan-persembahan Natal kita, saudara-saudara. Kemurahan, kebaikan. Saya melihat di grup kita, di mana-mana grup sudah mulai menyampaikan persembahan kasih untuk perayaan Natal. Ya, puji Tuhan. Saya lihat di grup kita sudah mengalir, ada yang menanggung konsumsi seluruhnya. Ada jemaat kita juga dari Amerika dan mungkin didengarkan juga khotbah ini yang mengulurkan tangan untuk Natal kita, ya. Cihalia, ya. Ada juga yang mengulurkan tangan untuk hal-hal yang lain. Saudara-saudara, Natal itu adalah temanya sukacita. Haleluya. Desember itu bulan sukacita. Ya. Natal itu terjadi pertama sekali orang bersukacita. Hanya Herodes dan kelompoknya yang susah. Kenapa? Karena dia tidak nerimo. Dia tidak menerima Tuhan Yesus. Ya. Lainnya dari timur tengah perbintangan itu melihat bintang itu dia senang, dia ikuti. Itu bukan orang Israel. Senang dia, berjumpa dengan Tuhan, senang. Jadi harus kita bangun, ya, suasana sukacita menjelang Natal ini. Kita yang membangun itu, saudara-saudara. Kalau Tuhan pasti restu, mau menyambut Natal, ulurkan persembahanmu, tulis di situ, ya. Anak-anak muda yang sudah kerja, tulis di situ. Apa persembahanmu? Tuliskan saja di situ. Ya, nggak bisa banyak, sedikit. Nggak bisa sedikit, ya banyak. Kan hanya 2 kan? Haleluya. Semua untuk pekerjaan Tuhan, saudara-saudara. Belum lagi Natal kita, hamba Tuhan GP Sejabodetabek yang dipercayakan gereja yang masih muda ini sebagai ketua panitia. Kalau saya ketua panitia, saudara-saudara juga ikut di dalamnya.
sebagai ketua panitia yang mendukung ketua, setidaknya mendoakan. Ya. Gereja belum ada 2 tahun, tapi dari kita menjadi ketua, kita sambut dengan baik. Itu menghormati Tuhan. Ya, doakan menjadi topik doamu. Natal kita, Natal hamba Tuhan se-Jabodetabek, gereja ini doakan. Ya, ulurkan tanganmu sebagai bentuk kesaksianmu, kemurahan dan kebaikanmu di hadapan Tuhan. Ya, berlomba-lomba berbuat yang baik. Saya melihat akhir tahun ini berlomba-lomba, ya, berlomba-lomba berbuat yang baik. Buat sesuatu kebaikan, semua dicatat oleh Tuhan. Kemudian kesaksianmu adalah kesetiaan dalam Galatia ini. Sebagai lanjutan daripada keselamatan yang kau terima, kesaksian kesetiaan, setia beribadah. Saudara-saudara, kalau enggak datang ibadah ini, hati saya sedih. Di mana anak-anak Tuhan itu? Hati Tuhan juga akan mencari-cari di mana begitu. Ya. Karena doa kita untuk pelayanan itu banyak orang yang datang kepada Tuhan, banyak orang diberkati, banyak orang berdoa kepada Tuhan, banyak orang yang memenangkan orang lain, kan begitu. Ya. Kita buat hati Tuhan senang. Bagaimana caranya? Setia, kesetiaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada kebaikan, kesetiaan beribadah, kesetiaan berdoa, kesetiaan memuji Tuhan, kesetiaan bekerja, kesetiaan berbakti, terutama kesetiaan kepada Tuhan. Kemudian kesaksian kelemah lembutan, saudara-saudara. Luar biasa kekristenan itu, kelemah lembutan. Sebagai ketua panitia Natal saya oleh beberapa teman panitia inti, dibuat statementnya, pernyataannya kepada saya begini minggu kemarin. Ini tidak ada saya tambah, tidak saya kurang. Kami belajar dari Pak Pendeta selama memimpin rapat ini dan menjalankan tugas kepanitiaan ini dengan lemah lembut. Bukan aku yang ngomong ini, saya sampaikan ya. Saya bilang begini, bukankah Tuhan Yesus sudah berkhotbah dalam Matius 5:5, dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Tidak tanggung-tanggung loh khotbah Tuhan Yesus. Kalau memang mau diberkati, kalau memang diangkat Tuhan harkat martabatmu, ya, ikuti khotbah Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Ya. Haleluya. Identifikasilah suku-suku di Indonesia yang lemah lembut itu. Mereka melakukan firman Tuhan walaupun tidak tahu ini Matius 5:5, tapi dilakukan. Lihatlah suku itu naik. Mereka lah presiden. Saudara-saudara, artinya apa? Siapapun yang melakukan firman ini akan digenapi. Dan itu menjadi kesaksiannya. Yang terakhir, penguasaan diri, saudara-saudara. Orang-orang yang telah percaya dan diselamatkan itu harus ada penguasaan diri. Sebab kalau tidak, bagaimana jadinya hidup ini? Saudara-saudara, setelah diselamatkan, tahap pertumbuhan iman yang kedua adalah bersaksi bagi Kristus, hidup saleh bagi Kristus. Ya, ini tahapan kita terus yang harus kita bangun tanpa kecuali. Tahapan ketiga adalah iman yang mengatakan tiada yang mustahil bagi Tuhan. Khotbah berikutnya, tahapan iman yang berikutnya, yang keempat adalah kuasa dan mujizat Tuhan dicurahkan. Saudara-saudara, orang-orang percaya kepada Tuhan harus mengalami ini, harus kita alami. Gereja harus mengalami ini. Dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan. Dan saya berdoa untuk gereja ini selalu, Tuhan akan banyak kesaksian-kesaksian karena penyertaan Tuhan untuk gereja ini. Kita dengarkanlah kesaksian-kesaksian yang sudah berjalan, saudara-saudaraku. Dan itu akan berjalan terus. Sebab Tuhan berkemurahan kepada kita. Tuhan berkemurahan kepada saudara-saudara. Hanya satu, jangan ikuti perasaanmu semata-mata. Sebab kalau kita ikuti perasaan kita semata-mata, kadang-kadang kita tidak suka berdoa. Kadang-kadang kita tidak suka memuji Tuhan. Kadang-kadang kita tidak suka mendengarkan firman Tuhan.
Kadang-kadang kita tidak bisa mau bersaksi tentang buah-buah Roh Kudus ini, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kadang-kadang perasaan kita tidak mau. Apa yang harus kita lakukan? Lawan perasaan itu. Tetapi ikuti kehendak Tuhan. Sebab kalau kita ikuti perasaan kita yang tidak setara, yang tidak sefrekuensi dengan Tuhan, maka kita akan makin jauh dengan Tuhan. Dalam hal ini tentang iman ini kita harus satu frekuensi, ya. Khotbah yang akan berikutnya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita harus sama dalam tataran ini, dalam menghadapi apapun. Kita harus sama frekuensinya. Dalam membangun gereja ini, mengembangkan ke sebelah. Walaupun belum ada tanda-tanda untuk itu, tapi kita harus satu frekuensi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Percayalah kepada Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Setelah kita diselamatkan, mari kita bertumbuh, bersaksi tentang Kristus melalui sikap hidup kita yang kita dengarkan hari ini. Sebagai penutup daripada khotbah ini adalah 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Penglihatan kita terbatas. Kita tidak bisa lihat besok bagaimana. Kita tidak bisa lihat minggu depan, tahun depan 2025 kita tidak bisa lihat. Kita tidak bisa melihat bagaimana masa depan kita. Tetapi kita terima firman Tuhan, 2 Korintus 5 ayat 7 mengatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan karena melihat. Percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada Yesus, dan Dia akan memberkati kita semua. Memberkati saudara-saudara, memberikan damai sejahtera dan sukacita. Di hadapan kita ada perjamuan kudus yang Tuhan perintahkan kepada kita. Yesus berkata, inilah darah perjanjian yang kutumpahkan bagimu. Darah perjanjian daripada Yesus Kristus. Artinya darah perjanjian ini berbicara tentang penyertaan Tuhan terhadap umat-umatnya. Tentang berkat Tuhan yang dijanjikan kepada umat-umatnya. Percayalah akan darah perjanjian itu. Yesus akan menyertai kita kini dan selama-lamanya. Haleluya. Kita akan menghadapi perjamuan kudus ini. Kita bangkit semua berdiri, maju ke depan para pelayan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Perlu anugerahmu, ku perlu anugerahmu, ku nyatakan janjimu kepada. Katakan, kalau ku hidup, kalau ku hidup, ku hidup, matiku tetap tetap memandangmu, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup,
kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kami kesempatan untuk melakukan perjamuan kudus ini ya Bapa. Berkatilah semua alat-alat perjamuan kudus ini ya Bapa. Mengalir kuasa-Mu dan berkat-Mu ya Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan, setiap dosa dan kesalahan kami, pelanggaran kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin.